Halo, kembali lagi ke rumus trigonometri yang kedua, matematika lanjut kelas 11. Setelah kita belajar kemarin rumus jumlah dan selisih sudut, oke, hari ini kita pakai rumus yang kedua, yaitu sudut rangkap. Oke, ingat rumus yang kemarin itu adalah asal-usul dari rumus sampai yang paling akhir. Jadi paling enggak, ya masih ingat ya, rumus ini harus hafal, terutama sin sama cos ini. Dua ini wajib hafal. Karena rumus lainnya didapatkan dari sini. Masih ingat kalau sin? Selang-seling ya. Sin cos, kosin kalau sin. Kalau cos, cos cos, sin sin. Sin tandanya tetap, kalau cos tandanya berubah. Sin awalnya sin, cos awalnya cos. Oke, jangan sampai lupa. Untuk rumus yang kedua sudut rangkap. Sama kayak kemarin kita menghitung sama pembuktian. Kalau sudut rangkap itu, saya tulis dulu bentuknya. Yang pertama ada sin 2A. Oke. Yang kedua ada cos 2A. Yang ketiga ada tan 2A. Tujuan sudut rangkap di rumus ini biasanya yang awalnya sudutnya banyak dipecah menjadi semakin sedikit nanti rumusnya. Ya, misalkan ini 2A nanti kepecah jadi semakin sedikit. Kalau misalkan 8A semakin mengecil kayak gitu. Ya. Kita cara tahu rumusnya dari rumus yang kemarin. Ya. Masih ingat kalau saya punya sin A plus B jadinya sin A cos B ditambah cos A sin B. Coba hubungkan A plus B dengan 2A. 2A itu artinya apa? Sin A ditambah A, betul nggak? Nah, tinggal B-nya diganti A. Sin A cos A ditambah cos A sin A. Perhatikan, ini sama apa beda? Sama, ya cuma beda urutan aja kan. Sebenarnya sama, kalau sama tinggal ditambah. Sin A cos A tambah sin A cos A. 2 sin A cos A. Udah kita dapat rumus yang pertama. 2 sin A cos A. Ingat yang berubah cuma sudutnya aja. Oke. Misal saya punya di sini sin 6A. Rumusnya jadinya 2 ini tetap ya. Sin jadinya cuma separuhnya. 3A cos 3A. Sampai sini bingung? Ya, jadi yang berubah kalau 2A jadi A sama A. 6A jadi 3A sama 3A. Harus adil. Kalau 8A, 4A, 4A. Duanya ini tetap, apapun ya, tetap ada duanya. Sampai sini jelas? Oke. Next. Ke rumus yang kedua. Cos 2A. Masih ingat cos A plus B? Cos A cos B min sin A sin B. Berarti kalau sudut lengkap cos A tambah A. Artinya cos A dikurangi sin A sin A. Perhatiin cos A dikali cos A. Cos A dikali cos A berarti cos A dikali cos A. Kalau sudutnya sama berarti sama aja kayak Q kuadrat, sama kayak X dikali X kuadrat. Cos A kali cos A, nulisnya cos A digulung kuadrat. Atau kalau dalam trigonometri kuadrat itu nulisnya di sini, bukan di belakang A. Jadi cos A kuadrat dengan cos kuadrat A dengan cos A kuadrat itu beda. Ini A-nya yang dikuadratin. Kalau ini sama ini, sama. Jelas? Jadi ini nulisnya cos kuadrat A min sin kuadrat A. Kita dapat rumus yang kedua. Oke. Terus kenapa itu ada space-nya? Nah, space-nya karena ada rumus lain. Oke.
Nah, masih ingat identitas trigonometri? Sin kuadrat A ditambah cos kuadrat A sama dengan 1. Artinya apa? Sin kuadrat A sama dengan 1 min cos kuadrat A, termasuk juga sama. Cos kuadrat A sama dengan 1 min sin kuadrat A. Coba untuk rumus yang di sini. Ya. Cos kuadratnya yang saya ubah. Cos kuadrat itu apa sama dengan? Nah, awalnya kan cos kuadrat A min sin kuadrat A. Cos kuadratnya tak ubah. 1 min sin kuadrat A min sin kuadrat A. Jadinya apa? Min sin kuadrat A min sin kuadrat A. 1 min 2 sin kuadrat A. Ini rumus yang kedua. Jelas? Sekarang rumus yang ketiga. Nah, oke, ini tak kotakin. Nah, ini rumus yang kedua tadi. Sekarang yang ketiga, sama. Cos kuadrat A min sin kuadrat A. Sekarang sinusnya yang tak ubah. Cos kuadrat A dikurangin 1 min cos kuadrat A. Coba perhatikan. Minus kali 1, min 1. Minus kali minus, positif. Jadinya cos kuadrat A min 1 plus cos kuadrat A. Berarti jadinya 2 cos kuadrat A min 1. Oke, jelas rumus yang ketiga. Oke, next, kalau tangan 2A, masih ingat rumusnya tangan? Tangan A plus B, tak kasih nomor. Ini 1, ini 2, ini yang ketiga. Tangan A ditambah tangan B, 1 min, tangan A, tangan B. Berarti kalau tangan A ditambah A, tangan A ditambah tangan A dibagi 1 min tan A dikali tan A. Tan A tambah tan A, 2 tan A. Tan A kali tan A, tan kuadrat A. Berarti ini bisa kita tulis. Oke. Tan 2A sama aja kayak, nah, 2 tan A dibagi 1 min tan kuadrat A. Selesai. Ini rumus yang kedua. Next, kita latihan soal. Oke. Contoh soal sama kayak kemarin ya. Ada soal menghitung sama soal pembuktian. Soal pertama, jika sin A sama dengan 4/5, hitunglah sin 2A cos 2A tan 2A. Oke. Soal yang kedua, buktikan cos 4A sama dengan 8 cos kuadrat A. 8, ini pangkat 4 cos kuadrat A plus 1. Dah, 2 soal. Nah, soal yang pertama, coba lihat. Kalau diketahui model kayak gini, kita harus bikin segitiga siku-siku dulu. Supaya tahu nanti sin, cos sama tangannya. Sin itu depan per miring, berarti sampingnya berapa? 3. Artinya sin A 4/5 cos A 3/5 tan A 4/3. Wes, pertanyaan pertama apa? Yang pertama, sin 2A. Tadi rumusnya 2 sin A cos A. Kita isi
2, sin A-nya 4/5, cos A-nya 3/5. Kalau kita hitung 24/25. Selesai. Yang kedua, cos 2A. Rumusnya bebas mau pakai yang mana? Tergantung ya kebutuhan ya. Kita pakai yang pertama aja, cos kuadrat A min sin kuadrat A. Cos A-nya 3/5. Nah, dikuadratin. 4/5 dikuadratin berapa? 9/25. 16/25 jadinya minus 7/25. Sekarang kalau tangan, boleh pakai rumus yang di atas atau kita bisa gunakan sin A sin 2A bagi cos 2A. Kenapa? Ya kan kita udah ngitung. Biar ini 24/25. Hasilnya nanti bakal sama kok. Mau pakai rumus mau pakai ini sama aja. Min 7/25. Masih ingat kalau bagi-bagi kayak gini? Berarti 24/25 dikali min 7. Sorry, dibalik ya. 25 per min 7. Coret. Hasil akhirnya 24 per minusnya tak taruh depan. Nah, sampai sini jelas. Next, soal yang kedua. Kita disuruh ngebuktiin ini. Kita tulis dulu soalnya. Ya, bebas. Mana yang mau dijabalin? Mau yang 4A atau yang ini? Oke, nggak selamanya yang panjang ya. Kalau A dijabalin jadi apa? Bingung kan? Yang kita jabalin yang cos 4A saja. Oke, pakai rumus yang mana? Yang ini. Nah, oh ya ini saya tandain ya. Yang berubah cuma sudutnya saja. Nah, angka yang lain itu tetap. Kalau ini ada angka 1, angka 2 ya tetap. Angka 2 ya tetap. Oke. Kalau saya punya cos 4A. Jadinya rumusnya cos kuadrat 2A min sin kuadrat 2A. Sampai sini bingung? Atau sama aja kayak 1 min 2 sin kuadrat 2A. Jelas? Tadi yang diminta dalam bentuk apa? Cos, pure cos, nggak ada sinusnya. Kalau ini ada sinusnya, ini ada sinusnya, berarti yang kita pakai yang ini aja rumusnya. Oke, saya tuliskan di sampingnya. Cos 2A sama dengan 2 cos kuadrat A min 1. Kalau 4A, berarti jadinya 2 cos kuadrat 2A min 1. Oke, ini saya taruh sana aja lah. Oke, ini nanti pasti sama semua. Tinggal copy-copy aja nanti. Oke, kita fokus yang di kiri dulu. Wes, coba perhatikan sampai sini bingung? Nah, kalau 2A, A. 4A, 2A, separuhnya. Wes, masih ingat bentuk ini? Kalau kuadrat itu sama aja kayak cos 2A dikuadratin min 1. Bingung? Bentuk yang awal tadi. Wes, cos 2A diubah lagi. Karena yang diminta pure A, bukan 2A. Kita jabarin jadinya cos 2A itu 2 cos kuadrat A min 1. Kita kuadratin minus 1. Masih ingat cara kuadratin? Kita kali pelangi. Kuadrat A min 1 minus 1. Oke, 2 dikali. Coba dikali pelangi biasa. Enggak. 2 cos kuadrat dikali 2 cos kuadrat 4 cos pangkat 4A. Ini dikali minus 2 cos kuadrat A minus 2 cos kuadrat A plus 1. Kita kaliin 8 cos pangkat 4A. Ini bisa kita sederhanain enggak? Jadinya min 4 ya. Kali 2 berarti min 8. Cos kuadrat A
plus 2 min 1. Mana yang bisa disederhanakan? 8 cos pangkat 4A 8 cos kuadrat A plus 1 sama dengan ini? Sama. Berarti kesimpulannya terbukti. Tapi ini harus ditulis lengkap ya. Nah, sampai mana ya? Sampai bawah. Kalau ada banyak ya udah tulis saja semuanya. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan? Sampai ketemu, silahkan dicoba ya di soal-soal lainnya. Sampai ketemu di video selanjutnya.